Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Wina Afriani dengan NIM 1930106448. Saya dari Tadris Biologi 4B YIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran embriologi dengan judul pembentukan sistem peredaran darah, yang mana terdapat dalam surat Kaf ayat 16, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Perkembangan pembuluh darah dan sel-sel darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah mengalir ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh, dan begitu sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi pembuluh vena, pembuluh arteri, dan pembuluh kapiler. Proses ini biasanya dimulai pada hari ke-22 dan berlanjut hingga minggu ke-10 embriogenesis manusia. Bagian pertama, cairan ini memulai kaskade sinyal dan pergerakan sel berdasarkan isyarat fisik, termasuk tenggangan geser dan tenggangan melingkar yang dipengaruhi untuk pembentukan ulang jaringan pembuluh darah, identitas arteri, vena, angiogenesis, dan pembentukan regulasi gen melalui mekanotransduksi. Proses embrio ini diperlukan untuk metabolisme masa depan jaringan vaskular yang matang. Vaskulagenesis adalah pembentukan awal dari komponen jaringan pembuluh darah atau pohon vaskular. Ini ditentukan oleh faktor genetik dan tidak memiliki fungsi yang melekat selain untuk memberikan garis besar awal dari sistem peredaran darah. Setelah aliran fluida dimulai, masukkan biomekanik dan hemodinamik diterapkan ke sistem yang diatur oleh vaskulogenesis, dan proses pemodelan ulang aktif dapat dimulai. Syarat fisik seperti tekanan, kecepatan, pola aliran, dan tegangan geser diketahui bekerja pada jaringan vaskular dalam beberapa cara, termasuk morfogenesis, perkembangan pembesaran pembuluh darah di daerah aliran tinggi, angiogenesis, dan perkembangan kutub vena, mekanotransduksi. Isyarat fisik ini ke sel otot, endotel, dan polos di dinding pembuluh darah juga dapat memicu promosi atau represi gen tertentu yang bertanggung jawab untuk vasodilatasi, penyelarasan sel, dan faktor pengurangan stres geser lainnya. Hubungan antara genetika dan lingkungan ini tidak dipahami dengan jelas, tetapi para peneliti mencoba untuk menjelaskannya dengan menggabungkan teknik genetik yang andal seperti organisme dan jaringan modal yang ablasi secara genetik dengan teknologi baru yang berkembang untuk mengukur dan melacak pola aliran, profil kecepatan, dan fluktuasi tekanan secara in vivo. Perkembangan pembuluh darah. Pertumbuhan jantung dan pembuluh darah dimulai pada minggu ketiga. Pertumbuhan pembuluh darah disebut vaskulogenesis, yang berasal dari sel-sel mesoderm yang disebut dengan angioblast. Angioblast ini berhubungan untuk membentuk pembuluh darah primitif. Pembuluh ini kemudian tumbuh dan menginvasi ke seluruh embrio. Yang satu adalah perkembangan arteri. Embrio mempunyai aorta dorsalis kiri dan kanan. Aorta ini bergabung membentuk aorta dorsalis communis. Umbilicalis pada permulaan berhubungan dengan aorta dorsalis communis. Pars superior aorta dorsalis kanan mengalami degenerasi. Aorta dorsalis kiri dan aorta menetap membentuk aorta descendens.
Selama minggu keempat turun cus arteriosus, jantung berhubungan dengan aorta dorsalis kiri dan kanan melalui arcus aorticus atau lingkungan aorta berasal dari saccus aorticus, banyaknya 6 pasang. Yaitu selanjutnya lingkungan aorta 1-2 mengalami regresi dan sebagian kecil menetap untuk membentuk maxillaris. Lingkungan aorta 3, 4, 6 berkembang menjadi aorta pada orang dewasa. Lingkungan aorta 5 tidak pernah terbentuk pada manusia. Selanjutnya yaitu pars superior truncus arterius bertunas untuk membentuk truncus brachiocephalicus. Aorta descendens berkembang untuk membentuk pembuluh darah di seluruh tubuh. Pembuluh darah yang terbentuk tumbuh terus dan bermigrasi ke daerah yang membutuhkan. Kedua itu perkembangan vena. Sistem vena pada perkembangan embrio meliputi yang pertama ada sistem fetalin atau vena omphalomescentrica, mengangkat darah dari kandung kuning telur ke sinus venus. Sistem umbilicalis mengangkut darah yang mengandung oksigen dari plasenta. Sistem cardinalis mengembalikan darah dari tubuh mudigah ke jantungnya. Selanjutnya yaitu sistem vena vitellina, terdiri atas vena vitellina kiri dan kanan, muncul pada minggu keempat dan selesai pada minggu ke-12. Vena vitellina kiri berdegenerasi, vena vitellina kanan berkembang membentuk. Pertama ada sistem vena portal hepatis, kedua ada sinusoid hati, bagian vena cava inferior. Sistem umbilicalis pada permulaan embrio telah terbentuk vena umbilicalis kiri dan kanan. Pada bulan kedua, vena umbilicalis kanan berdegenerasi, vena umbilicalis kiri berhubungan dengan ductus venosus. Setelah lahir, vena umbilicalis kiri dan ductus venus menutup, masing-masing membentuk lig teres hepatis dan lig venosum. Sistem cardinalis terdiri atas sepasang vena, yaitu vena cardinalis anterior, vena cardinalis posterior, vena supracardinalis, vena subcardinalis. Perkembangan jantung dan pembentukan sistem darah. Struktur primer pembentukan jantung terjadi pada minggu ketiga dan minggu ke-8, terbentuk dari mesodrem lateral. Secara umum, embriogenesis jantung terdiri dari 4 tahapan, yakni yang pertama pembentukan buluh jantung atau tubik, yang kedua pembentukan jerat jantung atau perputaran bagian-bagian bakal jantung dan arteri besar atau looping. Yang ketiga yaitu pertukaran sekat jantung atau septasi. Yang keempat yaitu pergeseran bagian-bagian jantung sebelum mencapai bentuk akhir atau migrasi. Ini adalah tampak dorsal. Ini mulai dari minggu ketiga dari mesodrem lateral. Ini adalah hari ke-18, hari ke-20, dan hari ke-21. Ini adalah tabung jantung. Diferensiasi melalui beberapa pelebaran dan rotasi tabung jantung. Pada saat yang sama, tabung jantung berpindah dari regio leher menuju regio torak. Ini adalah ruang jantung minggu ke-5, yang mana atrial septation, terus kanalis atrioventricularis, selanjutnya yaitu ventris septation. Selanjutnya yang pertama ada katalis atrioventricularis, yaitu dari analis
atrioventricularis membentuk bantalan endokardium menebal. Selanjutnya bantalan endokardium semakin menebal, dan pada akhir minggu ke-6 kanalis atrioventricularis dextra sinatris. Yang selanjutnya itu atrial septation, yang mana bantalan endokardium selanjutnya membentuk septum secundum, septum primum, ostium secundum, ostium primum. Selanjutnya yaitu forum ovale. Selanjutnya yaitu ventricular septation, yang mana bantalan endokardium, foramen interventricular, septum intraventricular. Yang selanjutnya ke pars membranosa, pars muscular, kelainan jantung kongenital. Yang pertama ada ventricle septal defect atau VCD, atrial septal defect, stenosis aorta, tetralogi Orfalot atau TOF. Ini adalah sistem sirkulasi dari selanjutnya adalah perkembangan pembuluh darah. Yang pertama ada vaskulogenesis. Pembentukan darah terbentuk dari penabungan angioblas. Yang kedua ada angiogenesis, yaitu pembuluh darah menyebar dari pembuluh darah yang sudah ada. Yang selanjutnya itu sistem arteri. Lingkungan arteri, pembuluh darahnya maksilaris. Lingkungan aorta kedua, pembuluh darahnya hyoid dan astapedi. Lingkungan aorta ketiga, pembuluh darahnya akarotis komunis dan bagian awal akarotis internal. Lingkungan keempat kiri, arkus aorta dari karotis komunis kiri sampai subclavia kiri. Lingkungan aorta keempat kanan, bagian proksimal subclavia kanan. Lingkungan aorta ke-6 kiri, pulmonalis kiri dan ductus arteriosus. Lingkungan aorta ke-6 kanan, pulmonaris kanan. Sistem pembuluh darah balik atau vena. Vena vatelline atau vena omphalomesentrika yang mengangkat darah dari kantung kuning ke sinus venosus. Vena umbilicalis yang berasal dari villi chorion dan mengangkat darah dengan oksigen tinggi ke janin. Vena cardinalis yang mengembalikan darah dari tubuh janin ke jantungnya sendiri. Terima kasih. Itulah hasil video pembelajaran embriologi saya tentang pembentukan sistem peredaran darah. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.